Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi dengan channel sayur bening. BTC agak disorong dikit hijau ke atas ya, sempat ke 83 something ya. Tapi ya altcoinnya nggak gimana hijau, dibuat hijau sekian-sekian sebenarnya nggak gimana juga. Setelan doang, padahal sebenarnya kopong. Cuma sedikit dia ini hijau balik, tapi kalau dihitung dari dropnya masih jauh gitu, ya kan? Nah ini yang ditunggu ini hari ini, event pentingnya ini di hari Rabu ini, kemana arahnya, ya kan? Tadi dailynya nutup di 82,9, setelah nutup dia agak drop lagi ya. Ini saya buat video posisi market cap ada naik 3%-an, yaitu di 2 triliun,66. Volume drop. Kemarin dia pas ngedrop, mereka ngambil ya yang volume transaksi, terus agak hijau balik ya di TP, jadi dia drop lagi 23%-an, yaitu volume sekarang di 118,8 billion, tapi ya dominance ya itu seperti saya bilang nggak bersahabat, 61,3, kemarin 61, ini dia 61,3 ya. Makanya dia punya altcoin season posisinya drop dari kemarin. Walaupun ini disetel hijau-hijau, itu faktanya 15% doang. Ya kan, altcoin seasonnya itu jauh. Ya, 15%. Fear and Greed aja naik dikit ya. Dari 17 ke 19 gitu. Ini saya buat video posisi BTC di 82.219 dolar. Ethereum tadi semalamnya hijau tipis di 1.900 sekian, balik lagi sekarang di 1.870 ya. XRP ya naik sekitar 15 sen lah dibanding kemarin, 0,2 waktu saya buat video. Ini dia $2.17 ya, jadi 15 sen aja dia ini ya, nggak jauh-jauh beda. Dibuat ini hijau gimana, tapi soal hijaunya kopong dibanding dari kemarin drop, masih jauh drop. Dia punya ini harus pantulan ke atasnya ya. Ada trade? Enggak, saya masih nunggu. Ini kondisi gitu nggak enak di trade. Ini juga apalagi hari ini takutnya volatile ya, bisa aja dikocok nanti. Kalau dikocok ya itu Anda atas bawah dia kocok ya, salah posisi masuk kemakan, takutnya itu. Karena event hari ini bisa aja kelihatan market bisa aja volatile gitu ya. Sau saya juga nggak masuk, belum masuk hari ini, ragu. Semalam lumayan rezeki saya di Sau semalam ya, sisa 20% saya biarin, berkembang juga, akhirnya saya TP, lumayan lah ya. Jadi semalam ya dia agak ini hijau balik ya, dengan dolar agak melemah lagi gitu, lemah sedikit semalam. Walaupun dia awalnya job opening keluar dia agak hijau ya, agak hijau di atas forecast, tapi setelah itu dia punya 3 years note auctionnya itu lumayan drop, bond 3 tahunnya dropnya lumayan, makanya dolarnya melemah lagi gitu. Nah juga stock market masih drop ya semalam. Yang Dow Jones masih lumayan loh ngedropnya, masih 478,1% lebih dropnya
Dow Jones ya. S&P juga lumayan 0,76% ya, lumayan. Ya market masih fear sih sebenarnya, makanya saham stock market Amerika masih rapot merah, masih buangan ya. Nah hari ini juga agak ini ya, saya agak ragu tadi pengen masuk tapi lihat eventnya bisa aja volatile dikocok, makanya saya lihat nanti dulu lah ya, belum ini kan nanti dia hari ini jam 8.30 waktu Amerika Eastern Time, itu dia CPI ya. CPI-nya kelihatan ada improve gitu, turun. Core-nya CPI yang month over month 0,4, dia ini 0,3 forecast-nya ya kan. Core CPI-nya yes over yes juga turun 3,3, diperkirakan 3,2 ya. CPI indeksnya juga turun ya, mau yang yes ataupun month ya, turun. Terus jam 9.30 crude oil inventory. Crude oil kemarin itu minggu itu ada crash dikit ya. Ini mungkin hari ini bisa hijau saya rasa crude oil ya. Crude oil WTI mungkin bisa hijau hari ini saya rasa ya. Nah di CPI ini keluar mungkin ya market bisa aja volatile. Nah ini kemana, apa benar dia inflasi turun? Karena ini dia turun kan. Nah, jadi kita lihat ini bisa aja andai kata dia turun ya. Nah, ini dolar bisa agak menguat dikit ya. Ini bisa menguat, terus crude oil juga mendukung dolarnya. Mungkin kalau dia benar ini datanya ya, dolar menguat. Nah bisa aja SAU agak merah, bisa agak merah ya. BTC juga bisa aja agak drop balik gitu ya. Itu andai kata sesuai forecast. Nah 945 Kanada interest rate decision turun juga dia ini ya, forecastnya masih cut rate dia. Bank of Canada 0,25 basis point. Nah terus jam satunya nanti, jam 1 sana 10 years note auction. 10 years note auction ini saya rasa akan drop. Dia terakhir 4,6 sekian persen. Ini saya rasa di bawah 46 saya rasa loh. Nah di sininya nanti dolar mungkin bisa lemah balik. Ya mungkin waktu data CPI keluar, data crude oil waktu itu mungkin ya dolar agak menguat, tapi setelah jam satunya kalau 10 years note auction-nya drop, ini 10 years 10 tahun turun, ya bisa aja ini dolar agak lemah lagi. Nah di sini mungkin gold bisa hijau lagi. Jadi ya saya lihat lah, saya malam gold atau saya nggak ini, saya lihat dulu malam ini keluar CPI kemana arahnya ya. Andai kata benar keluar data CPI ini, gold bisa agak merah, mungkin di situ saya coba ambil long dikit, ya. Ambil long, test water, dengan perkiraan saya, bond 10 tahunnya, mungkin drop, dolar bisa agak drop balik, ya. Jadi bisa aja volatile, makanya hari ini bisa aja up down, gitu ya. Atau down up gitu, V-shape bisa aja gitu ya, possible gitu. Jadi makanya saya tunggu momennya aja gitu. Andai kata dia sorong, saya baru ambil ke bawah. Tapi kalau dia drop ke bawah, mungkin saya akan ambil long gitu. Itu yang saya perkirakan, tapi lihat dulu nanti seberapa datanya gitu. Dan perkembangan news, kalau ada hal-hal yang tiba-tiba hal penting ya berubah lagi gitu. Tapi untuk saat ini kalau dengan kondisi begini dan event malam ini begitu, kalau benar sesuainya
skenario saya gitu. Saya tunggu CPI dulu nih, paling nggak untuk Saus saya nunggu CPI kemana nih. Gitu juga kripto kalau mau scalping, tapi mungkin saya nggak ini dulu ke kripto scalping juga enggak, karena lihat dia punya ini persentasi dari altcoinnya ya, selain BTC DOM-nya menguat, altcoin seasonnya itu kan ada tuh sekarang tuh, itu di 15 nggak gerak ya, berarti altcoin sebenarnya nggak gimana ya. Dan juga kondisi sebenarnya sekarang lagi panas juga di sana ya, kondisi di sana saya rasa market sengaja mereka lihat semakin nggak stabil politiknya ya. Dan Trump juga kemarin interview karena dia bilang kalau kamu buat keputusan gitu tuh bisa aja terjadi. Dia bilang gua nggak terlalu pedulikan resesi gitu, nggak terlalu mengganggu. Saya ada big plan saya gitu katanya. Jadi kalau sementara ya terjadi ya itu harus dihadapi gitu. Jadi itu juga yang sebab buat stock market drop semalam, dia ngomong gitu ya. Dan di sana juga memanas gitu antara dengan dia naikkan tarif itu ya, Kanada ngamuk juga sekarang ya. Itu yang pemerintah bagian Ontario ngamuk ya. Jadi ya, dia serang Trump lah. Bukan Amerika yang jelek, ini pemimpinnya Trump yang memang ini sengaja buat kita harus ya terpaksa. Kalau dia benar lakukan, saya akan stop energi. Jadi kalau bagian Ontario itu kan mereka ada jual energi listrik juga ke Amerika gitu kan. Jadi dia ngancam mau dia stop gitu. Tapi nggak besar kayak, saya rasa Trump udah hitung-hitungan juga gitu ya. Jadi dia ngancam. Nah, ini hubungan memanas gitu. Di Kanada sendiri sebagian masyarakatnya juga udah nggak suka pemerintahnya sekarang. Justru sebagian ada yang demo minta ada Trump baru. Kanada harus pemimpin yang seperti Trump gitu. Jadi si Trudeau juga nggak ini. Tapi Trudeau yang awalnya bilang resign, nggak mau ini niat lagi dia mau maju lagi gitu. Ya, nah politik semua di situ. Nah hubungan mulai panas, dan di dalam sendiri si Elon belakangan ini diserang terus si Elon. Kalau nggak salah kalian kan ingat di Senin kemarin Twitternya X sempat down, diserang. Nah itu ternyata setelah dicek serangan dari Ukraina. Itu grupnya apa, dark apa namanya, gua lupa. Saya lihat interviewnya si Elon, dia udah bilang udah tahu siapa ya. Serangan belakangan ini tiap hari katanya diserang. Itu Twitter ya, yang diserang juga ada dari state gitu ya, selain Ukraina. Nah yang lebih ini lagi, di dalamnya sendiri Amerika juga dia punya Tesla diserang ya, beberapa showroom di beberapa daerah state-nya diserang, termasuk tempat chargernya, stasiun chargernya juga dibakar gitu ya. Jadi belakangan ini lagi panas sebenarnya antara ini mereka serang. Nah Trump juga ngerasa gimana juga Trump ya, akhirnya kemarin istilah gua beli Tesla lah, dia mau support sedikit, kasih semangat si Elon kali ya, sambil ini show gitu ya, promote Tesla lah ya. Jadi sebagai inilah, karena si Elon ini benar-benar bantu dia gitu. Resikonya jarang orang biasanya udah kaya, udah banyak duit, ngapain cari perkara gitu, ngapain ini kan, gua fokus bisnis. Tapi ini orang memang dia lihat udah terlalu kotor Amerika ini ya, dia visionnya bagus. Kalau saya, dia nggak takut, dia lihat kalau Amerika tumbang ya bisnisnya bisa tumbang, dia kan besar tuh roket, dia harus bantu gitu ya. Resikonya ya dia diserang juga gitu ya kan. Padahal dia di DOS itu dia itu istilahnya kerja amal, nggak ada gajinya, nggak ada ini itu, dia organize saja pembersihan pemerintah gitu. Nah mulailah diserang ya kan. Pokoknya kalau
Anda mau basmi korupsi itu ya begitulah, koruptor balik melawan dengan berbagai cara kan. Nah di Indo juga kemungkinan gitu, saya dengar-dengar juga mulai ada perlawanan gitu ya, yang ada mau demo mau gulingkan pemerintah saya dengar. Nah itu kayaknya perlawanan dari koruptor itu ya. Nah, Trump juga tadi pagi dia udah announce dia tutup lagi Departemen Pendidikan ya. Jadi Departemen Pendidikan tutup itu. Gimana next selanjutnya belum tahu juga. Maka di sana lagi panas sebenarnya kondisi. Makanya market sebenarnya ya panas. Makanya kondisi begitu nggak stabil. Paling ya kita lihat-lihat momen aja. Ini kemana nih. Bandar mau setel, bandar mau kocok, ke arah mana. Kita coba-coba analisa arah aja gitu. Ya, dan lihatlah malam ini event penting kemana ininya kita ikutin lah selangkah demi selangkah daripada nebak spekulasi. Bahaya kondisi market begini, jangan spekulasi, mending kita lihat ini gimana dia keluar. Oh dia begini hasilnya, oh baru kita analisa perkiraan. Oh kalau dia begini ini bisa begini, jadi kita baru ambil langkahnya apa gitu. Ya, jadi saya hari ini masih santai dengan event begini. Biasa kalau ada event-event begini saya malas-malas ini trading gitu, karena sulit kadang dia kalau dia kocok gitu, Anda masuk posisi mana aja gampang dimakan sama mereka gitu ya. Karena event ini dilihat kondisi begini, event ini bisa aja volatile, bisa aja dikocok bandar gitu, possible-nya tinggi untuk dikocok. Jadi ya mending tahan hawa nafsu di bulan puasa. Jadi ya gitu ya. Jadi kita lihatlah, semoga badai cepat berlalu lah ya. Itu aja dulu pembahasan di hari ini ya. Yang jelas kondisi sekarang agak panas ya, lagi panas mereka politiknya ya, saling sikut di dalam maupun di luar gitu. Makanya lebih kelihatan sih di ini ya, kripto ini dia masih agak ini, kemarin udah drop di 76.500, mantul balik ke 83 something ya kan, 84. Nah ini dia agak drop lagi sideways. Yang lebih ini kelihatan stock market yang lebih amsyong ya. Dropnya lebih amsyong itu di saham gitu, saham Ambrek. Jadi ya kita lihatlah event hari ini gimana arahnya ya. Semoga nggak ada jebakan lah, itu harapan kita. Oke, begitu aja pembahasan di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.